Berikutnya kesempatan kepada fraksi PKS. Ibu Anis apa Pak Hidayatullah? Bu Anis silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Wamen dan para dirjen juga Bapak-Bapak yang hadir, teman-teman Komisi 11, pimpinan. Alhamdulillah saya gembira menyimak paparan dari Ibu Menteri tadi. Capaian-capaian sudah luar biasa dan kita patut memberikan apresiasi. Ya, jadi walaupun PKS ini partai oposisi, tetapi kalau memang ada capaian-capaian yang bagus tentu kita akan apresiasi. Nah, Pak Wamen, Pak Prof, saya tertarik dengan membandingkan gitu loh. Jadi kita kalau misalnya melihat kinerja sendiri, kan memang kalau misalnya tercapai begitu ya, kita akan melihat kita ini sudah bagus dan sudah oke begitu. Kadang-kala kita perlu melihat pembandingnya dengan negara lain. Karena COVID-19 ini kan juga bukan hanya Indonesia tapi juga yang lain-lain begitu ya. Saya membaca dan mempelajari data dari World Bank tentang GDP per kapita. GDP per kapita kita ini yang secara langsung dan tidak langsung menggambarkan bagaimana kesejahteraan di Indonesia. Perbandingannya kecil saja misalnya antara Indonesia dengan negara tetangga. Thailand misalnya, Thailand, Malaysia, kalau Singapura kayaknya ketinggian ya. Karena kita sampai saat ini sudah bertahun-tahun posisi kita di ASEAN itu GDP per kapita kita hanya yang kelima. Ya, saya melihat ya dari tahun 1970 sampai tahun 1996 karena GDP per kapita ini digambarkan oleh World Bank itu dari tahun 1960 sampai 2020. Ambil globalnya saja dari tahun 1970 sampai 1996 ini sebelum krisis moneter, Indonesia ini grafiknya melandai, Malaysia dan Thailand itu meroket. Ya. Di tahun 1996 Indonesia itu hanya 1.100 US dollar penghasilannya. Thailand itu 3.000 dan Malaysia itu nyaris 5.000 USD. Itu tahun 1996. Kemudian setelah Krismon itu tahun 1999 sampai 2011 Indonesia lumayan lah bisa sama pertumbuhannya dengan Malaysia dan Thailand ya. Jadi grafiknya naik ini. Saya sedang baca grafiknya. Kemudian tahun 2012 sampai 2020, nah grafik kita melandai lagi. Ya. Sementara Malaysia dan Thailand meski sempat turun, sempat naik volatile, tetapi dia terus meroket. Nah tahun 2020 ini yang baru saja dan kita semua seluruh dunia mengalami COVID-19, Malaysia itu 10.400 USD per kepala per tahun. Ya, Thailand itu 7.000 USD per kepala per tahun. Indonesia 2020 itu masih di angka 3.800 USD. Jadi artinya saya apresiasi pencapaian yang sudah kita raih, tetapi kita perlu melihat begitu kondisi kita dibanding negara lain yang jauh tertinggal. Supaya apa? Supaya kita bisa mengevaluasi kemudian kenapa ya Indonesia kok tertinggal terus dan sampai saat ini di 2021 masih posisinya masih yang kelima. Nah, GDP per kapita itu kan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Ya, jadi kalau kita gambarkan bahwa kita ini masih segini, ya Malaysia tuh jauh di atas kita, ya wajar rakyat kita itu banyak yang terkesima dan menjadi tenaga kerja di Malaysia. Jumlahnya lebih dari 3 juta orang. Yang resmi 3 juta orang, yang ilegal lebih banyak lagi. Ya. Artinya ketika rakyat kita sendiri merasa tidak punya ruang atau tidak bisa mendapatkan penghasilannya di Indonesia, mereka lari keluar gitu. Ini mestinya menjadi evaluasi kita gitu. Jadi saya mengingatkan pemerintah tidak hanya asik dengan data sendiri, capaian sendiri, kemudian lupa bahwa dengan data itu kita masih jauh dibandingkan dengan negara lain. Belum lagi kalau kita ukur dengan indikator-indikator yang lain begitu. Saya sederhana aja, GDP per kapita gitu. Jadi tingkat kemiskinan yang kita alhamdulillah tadi ya sudah balik ke single digit lagi, kemudian tingkat pengangguran sudah balik lagi. Itu belum terlihat secara signifikan di lapangan.
masih sangat banyak masyarakat kita yang kalau kita turun ke lapangan, anggota DPR itu kan sering turun ke dapilnya dan sering ke pelosok-pelosok begitu. Itu masih sangat jauh kondisinya gitu. Jadi angka yang ditunjukkan, makanya saya suka begini, pertumbuhan ekonomi itu tidak boleh hanya sekedar angka. Karena kita harus melihat realitanya di lapangan begitu. Sehingga kita menjadi terpacu untuk bisa meningkatkan kesejahteraan. Karena bagaimanapun APBN adalah instrumen kesejahteraan rakyat. Belum lagi kalau tadi digambarkan tentang kondisi keuangan daerah. Kami mendapatkan banyak sekali curhat-curhat dari pemerintah daerah yang sangat merasa terpuruk di masa pandemi ini. Belum lama kok kita kunkernya, Pak Prima juga ada waktu itu. Bali yang jadi indikator satu kabupaten yang menjadi satu yang mandiri di Indonesia satunya, Badung, itu terpuruk di saat pandemi. Ya, jadi saya mengingatkan bahwa apa yang kita capai ini hendaknya tidak membuat kita merasa kita sudah baik-baik saja. Indonesia tidak baik-baik saja. Gitu. Apalagi jika dibandingkan dengan negara-negara lain gitu. Sudah gitu yang sering saya ungkapkan utang kita banyak gitu. Nah, jadi kalau kasih gambaran pakai orang awam gitu ya, sudah GDP per kapitanya kecil gitu ya, dan kita juga termasuk negara yang diturunkan statusnya dari pendapatan yang menengah ke bawah, udah gitu banyak gaya lagi, bangun sana bangun sini, bikin gedung baru, igotopel baru dan sebagainya gitu. Jadi fokus kepada anggaran-anggaran memang, apalagi kalau melihat lagi tadi ya, tadi sudah sempat disampaikan bahwa PEN itu tujuannya adalah untuk percepatan ya pemulihan ekonomi termasuk juga penanganan COVID begitu. Jadi nggak ada mau dilihat dari peraturannya apanya itu IKN itu bisa masuk ke dalam PEN gitu. Tapi Bu Menteri sudah menjawab tadi dengan santainya, ya sudah nggak apa-apa kalau PEN nggak boleh di kalau IKN nggak boleh di PEN ya sudah kita mulai itu. Kan tidak begitu, harusnya tidak begitu. Memangnya nggak dipikir sebelum melakukan statement. Kalau IKN itu nggak bisa masuk gitu. Kan nggak bisa ketika kita mengatakan bahwa IKN itu mau dilihat dari manapun nggak bisa masuk ke dalam PEN gitu. Dengan ringan dijawab, ya nggak apa-apa kita nggak masalah sih kalau nggak masuk PEN ya udah. Kan nggak begitu, masa jawaban seorang menteri seperti itu. Memangnya nggak dipikir ketika mau bikin statement. Nah jadi saya berharap kita semua ingin Indonesia lebih baik. Kami semua ingin lebih baik gitu. Dan ukuran baik itu jangan hanya lihat dari kinerja sendiri gitu. Tapi lihat dengan capaian negara-negara lain yang juga mengalami nasib yang sama dengan kita dengan COVID-19 ini gitu. Boleh berbangga dengan negeri sendiri, tetapi jangan lupa bahwa kita harus ke dalam, mensediakan rakyat kita sendiri. Yang kita tahu kok secara real itu banyak yang masih jauh kesejahteraan itu dari Indonesia. Demikian pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.